Bagaimana menghadapi kegagalan? Sukses dan gagal merupakan hal yang kita alami berulang-ulang. Kalau kita melihat rambu penunjuk jalan ya, sukses sebelah kanan, kegagalan sebelah kiri mungkin. Kenyataannya, sukses dan gagal itu berada pada arah yang sama. Ada yang namanya siklus kesuksesan, diawali dari keyakinan atau belief, sikap mental atau attitude, kemudian bertindak atau action, dan hasil atau result. Kemudian kembali ke keyakinan, sikap mental, bertindak, hasil, keyakinan, muter terus. Inilah yang namanya siklus kesuksesan. Disebut siklus berputar-putar, dan ada tindakan, ada hasil, artinya ada feedback, ada umpan balik, ada sukses gagal, sukses gagal, sukses gagal, sampai kesuksesan yang benar-benar ingin diraih. Itulah yang pada umumnya orang menyebutnya sebagai kesuksesan dalam bisnis, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam apapun. Bisa diumpamakan seperti ketika kita masih kecil ya, naik sepeda. Biasanya itu naik sepeda sebelum roda 2 adalah roda 4 ya, karena itu paling mudah. Anak-anak pasti bisa ya roda 4, hanya tinggal mengayuh, tidak perlu menjaga keseimbangan yang ekstra, sudah bisa jalan. Tetapi ketika belajar naik sepeda roda 2, dua roda bantuan itu dilepas, butuh latihan keseimbangan, dan pasti mengalami sukses dan gagal. Bisa jalan dikit, tidak seimbang, terjatuh. Coba lagi, mengayuh lagi, bisa jalan lagi. Dengan kecepatan yang penuh, mungkin berbelok sedikit slip, jatuh lagi. Berulang-ulang sampai menjadi mahir. Kita menjadi bisa naik sepeda. Artinya apa? Sukses dan gagal itu hal yang alami. Semua orang pasti mengalami. Tetapi pencapaian kesuksesan itu pasti bersiklus. Yang perlu kita pahami dalam menghadapi kegagalan adalah kita mesti belajar apa yang namanya umpan balik atau feedback. Untuk menghadapi atau belajar dari umpan balik, sebenarnya hanya ada 4 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang positif pada orang lain ditiru atau diterapkan pada diri sendiri. Hal-hal yang negatif pada orang lain jangan ditiru, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, hal-hal positif pada diri sendiri yang sudah ada terus dipertahankan dan dikembangkan lagi. Keempat, terakhir, hal-hal yang negatif atau yang buruk pada diri kita jangan lakukan lagi atau dikurangi. Nah, umpan balik ini hanya 4 ini cara menghadapinya. Hanya ada 4 kondisi. 2 yang pertama terkait dengan orang lain, ya. 2 yang terakhir terkait dengan diri sendiri. Seperti itulah bagaimana kita melihat yang terjadi dengan orang lain dan melihat apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Gunakan umpan balik dengan baik ya, dan jalankan prosesnya. Ketika kita belajar 4 hal itu, kita petik hikmah, kita belajar lagi dan terus mengembangkan diri, teruslah bersiklus, jalankan prosesnya. Pasti kita akan bertumbuh dan pada akhirnya akan meraih kesuksesan yang kita cita-citakan atau kita harap.